Presiden Jokowi dan Ibu Negara kunjungi korban bencana di Sumatera Barat. Pengamat energi terbarukan menyatakan net zero karbon di Indonesia akan terwujud pada tahun 2060 mendatang. Menteri Kesehatan menyebut El Nino sebagai salah satu penyebab meningkatnya kasus DBD. Berkamuflase menjadi bengkel sebuah pabrik narkoba digerebek polisi. Halo, selamat malam. Senang sekali kami kembali hadir untuk menyapa malam Anda di Menyapa Malam Sinpo TV. Tadi ada beberapa isu yang menjadi highlight diantaranya dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke bencana di Sumatera Barat, Syam. Betul sekali, selain tadi Presiden Jokowi, ada Ibu Negara juga, Iriana Joko Widodo, serta juga tadi ada Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, yang juga meninjau lokasi bencana di sana. Kalau misalnya kita berbicara soal bencana, Tiara, kemarin juga sempat ada Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang sempat ke sana. Tapi yang menjadi sorotan lainnya ini kasus DBD yang juga meningkat. Ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan bahwa El Nino menjadi salah satu penyebab terjadinya ataupun meningkatnya kasus DBD di Indonesia akhir-akhir ini. Dan tentunya merespon hal ini dari DPR RI Komisi 9 meminta untuk sosialisasi lebih digencarkan kepada masyarakat tentunya untuk pencegahan peningkatan kasus dari DBD. Dan selain berita tadi kita juga akan menyajikan berita menarik lainnya bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Syem Hakung, kita jelang inilah Menyapa Malam selengkapnya di Sinpo TV. Kita langsung masuk ke informasi pertama di Menyapa Malam kali ini. Ada Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyerahkan santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban terdampak bencana, serta siapkan lahan relokasi korban terdampak. Tiba di Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam untuk meninjau posko tanggap darurat. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyerahkan santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban terdampak bencana. Jokowi menilai penanganan bencana di lokasi yang terdampak sudah berjalan dengan baik. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Yang kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Untuk relokasi sendiri ada berapa Pak? Jadi berapa warga yang atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? 159 itu ada 100-an. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin kita biarkan, mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi, sangat berbahaya. Sehingga harus direlokasi. Dari 159, ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Ada rantai cepat atau penanganannya, bukan cepat rapat? Ya, poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik, dan
logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Saya kira seperti itu yang saya cek. Pak, ada pesan Pak untuk warga Sumatera Barat yang terdampak Pak? Ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan, yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati. Jokowi meminta jajaran pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk dijadikan tempat relokasi bagi warga yang terdampak. Ia juga memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera memulai pembangunan jika lahan untuk relokasi sudah disiapkan, serta pembangunan jalan dan jembatan-jembatan darurat untuk menjaga konektivitas masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin. Total ada 625 rumah yang mengalami kerusakan, 159 diantaranya terdata sebagai rumah yang mengalami kerusakan berat. Dari 159 keluarga yang menghuni rumah rusak berat tersebut, sekitar 100 keluarga sudah setuju untuk direlokasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari bencana di Sumatera Barat, di mana Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Provinsi Sumatera Barat ataupun Sumbar untuk meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1, Presiden dan rombongan take off tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman pada Selasa, 21 Mei 2024. Kedatangan Presiden dan Ibu Iriana disambut sejumlah pejabat, diantaranya Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, Pangdam 1 BB Majen TNI Muhammad Hasan, dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Presiden terlihat mengobrol dengan Mahyeldi dan beberapa lainnya. Selanjutnya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menuju Kabupaten Agam untuk meninjau lokasi bencana banjir bandang di Simpang Bukit Batabuah Kabupaten Agam dan dilanjutkan mengunjungi lokasi pengungsian di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, sekaligus menyerahkan bantuan. Keluarga korban terdampak bencana pada siang harinya, Presiden dan Ibu Iriana akan kembali menuju Bandara Internasional Minangkabau untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta. Turut mendampingi Presiden Jokowi ke wilayah Sumatera Barat, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Frap Muhajir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Rudi Saladin. Tim Sinpo TV melaporkan. Masih dari Sumatera Barat, pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi ini meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat. Presiden dan rombongan yang tiba di lokasi langsung meninjau posko tanggap darurat sekaligus menyerahkan santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban bencana. Presiden Jokowi dan rombongan menggunakan pesawat Kepresidenan RI 1 dari Jakarta menuju Minangkabau. Dilanjut menggunakan mobil agar bisa tiba di lokasi penanganan bencana di lapangan Taba Agam. Setelah itu Presiden langsung mengunjungi lokasi ratusan warga yang mengungsi akibat terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Di sana, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan langsung kepada warga yang terdampak dan Ibu Negara Iriana turut menyapa pengungsi dalam tenda. Warga di posko pengungsian langsung antusias bahagia saat kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Presiden juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Gubernur Sumbar untuk meninjau dan memberi bantuan kepada korban bencana banjir bandang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo menyapa anak-anak korban bencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi yang berada di posko pengungsian Batu Taba di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Selasa 21 Mei. Saat menyapa anak-anak, Kepala Negara dan Ibu Negara juga sambil membagikan makan siang, snack, dan buku. Presiden kemudian bertanya jam berapa anak-anak akan makan siang. Setelah itu, Kepala Negara dan Ibu Iriana membagikan nasi dan ayam kepada anak-anak. Presiden berpesan agar makanan tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk konsumsi pada Selasa siang. Selain itu, Presiden Jokowi juga sempat menanyakan soal perkembangan sekolah mereka selama di lokasi pengungsian. Terlihat dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi menghibur anak-anak terdampak banjir bandang. Tentunya hal ini dilakukan untuk meredamkan trauma anak-anak atas kejadian bencana alam tersebut.
Presiden Jokowi membagikan makanan kesukaan anak-anak serta buku bacaan dan dapat membantu anak-anak yang terdampak banjir bandang agar tetap bisa belajar. Ibu Iriana yang mendampingi Jokowi turut membantu membagikan snack dan buku secara merata kepada anak-anak dengan penuh senyuman dan kehangatan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama tadi, kita sudah lihat juga informasi yang tadi kita saksikan bahwa memang Presiden Jokowi ini telah menyerahkan santunan seperti itu bagi keluarga korban yang terdampak. Kita juga turut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya, Tiara dan pemirsa, karena sudah ada puluhan orang yang akhirnya meninggal dunia akibat bencana tersebut yang terjadi di Sumatera Barat. Ya, dan dengan kehadiran dari Presiden Joko Widodo ini juga dinilai sebagai angin segar untuk percepatan pemulihan pasca bencana dan tentunya sebagai koordinasi antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, terkait dengan Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Bank Pembangunan Asia atau ADB, Masatsugu Asakawa, di sela-sela perhelatan WWF ke-10 di Bali. Pertemuan keduanya membahas kemitraan dan juga transisi energi. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemitraan yang telah berjalan 57 tahun antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia atau ADB, terutama dalam mengatasi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa di sela-sela WWF ke-10 di Bali. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi. Presiden Asakawa, I would like to raise two issues. First, on Indonesia's energy transition. Indonesia remain committed to achieve emission reduction targets and to carry out energy transition process, which also need support from partner countries and international institutions. I appreciate ADB's support in Indonesia's energy transition projects. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengajak anggota ADB lainnya untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan ibu kota baru Nusantara. Sementara itu, Presiden ADB merespon positif terkait usulan dan harapan Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. We highly appreciate the excellent efforts and contribution of the Republic of Indonesia in the 10th World Water Forum and in addressing the water needs in the ASEAN Pacific region. Given the importance and our strong relationship with Indonesia, ADB is honored, very honored, to co-host the Bandung Spirit Water Summit together with the Republic of Indonesia. Presiden Jokowi berharap kerjasama yang sudah terjalin lama ini bisa terus berjalan dan ditingkatkan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengamat energi terbarukan Agus Hermanto mengungkapkan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia saat ini masih di bawah 20% dan jauh tertinggal dibanding negara lain. Ya, betul sekali Tiara dan pemirsa, oleh karenanya Agus menilai seluruh pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan energi baru terbarukan agar berjalan maksimal dan dapat terwujud net zero karbon di tahun 2060 mendatang. Jadi sebenarnya kita semuanya beriktikad untuk menuju energi yang terbarukan itu betul-betul maksimis. Terbukti bahwa di COP21 Pak Jokowi kan sudah tanda tangan. Untuk di COP21 itu kita harus menggunakan energi terbarukan seharusnya 23% di tahun 2025. Namun kalau dilihat perkembangannya nggak mungkin ya, sekarang ini baru berapa belas persen. Tapi nggak apa-apa lah, akhirnya diperbarui di COP28 itu di Dubai, bahwa nanti dunia itu akan net zero karbon itu kan di 2050. Indonesia menyampaikan nanti di 2060 kita akan menuju net zero karbon. Dan tentunya setelah itu pemerintah juga tetap harus melaksanakan itu. Sehingga kalau saya ditanya masalah energi terbarukan itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menuju ke arah energi terbarukan karena semua sudah declare oleh seluruh negara bahwa kita juga akan harus menuju ke sana.
Ya, ini senada dengan pengamat dan juga Presiden Jokowi bahwa memang net zero carbon ini harus terus dilakukan agar nantinya tercapai pada tahun 2060 mendatang. Kalau sekarang 2024 ya berarti masih cukup lama ya Tiara. Masih punya banyak waktu dan memang di sela-sela Forum Air Sedunia, Presiden Joko Widodo ini bertemu dengan Presiden ADB dan salah satu yang dibahas adalah terkait dengan transisi energi. Betul tentunya. sekali. Dan kalau misalnya kita berbicara soal transisi energi juga, ini terkait dengan ini kan daerah khusus Ibu Kota Jakarta ataupun akan berubah dikaji seperti itu dengan nanti aturan turunannya akan diresmikan. Ini nanti juga akan diberlakukan di mana ada mobil ini dibatasi usianya hanya 10 tahun saja. Ini juga untuk nantinya menuju ke arah sana, Tiara. Ya, tentunya itu masih menuai pro kontra di masyarakat terkait dengan pembatasan usia kendaraan pribadi. Betul. Nah, kita akan lanjut usai jeda, tetaplah di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis, dan saya Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, di Bali pada Senin 20 Mei 2024. Ya, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas akselerasi transformasi digital di Indonesia hingga potensi pengembangan investasi di tanah air. Di sela-sela konferensi tingkat tinggi WWF yang ke-10 di Bali, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, pada Senin 20 Mei 2024. Presiden Jokowi mengapresiasi kesediaan Elon Musk untuk menjadi pembicara di forum WWF. Dalam pertemuan keduanya, membahas terkait akselerasi transformasi digital di Indonesia hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia. Terkait dengan kerjasama Starlink, Presiden Jokowi berharap Starlink bisa bersinergi dengan penyedia internet di Indonesia untuk menyediakan internet yang terjangkau, mengutamakan perlindungan konsumen, memberikan harga yang lebih murah untuk pengguna layanan publik. I therefore appreciate and will continue to push for developing of SpaceX, Tesla, Neuralink, and Boring company investment in Indonesia. With regard to the ongoing Starlink cooperation, I hope that Starlink can synergize with internet providers in Indonesia to provide affordable internet access, prioritizing consumer protection, providing a lower price for public service use, including at public health centers, shipping fleet, and remote schools in Indonesia. Merespon hal tersebut, Musk berharap kerjasama Starlink dapat mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. We look forward to providing Starlink connectivity to places that don't currently have it, and schools and hospitals, and wherever it can be helpful. As I mentioned yesterday in the media discussion, I'm confident that my other companies will invest in Indonesia long term. Kunjungan Musk ini juga menandakan minat yang tinggi dari investor global bagi ekonomi digital di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan menjalin kerjasama dengan Starlink, layanan internet milik perusahaan Elon Musk, untuk menyediakan akses internet yang cepat dan menjangkau seluruh puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Ya, peresmian kerjasama ini dilaksanakan melalui uji coba di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelot di Denpasar yang sekaligus menjadi lokasi peresmian kerjasama.
Puskesmas Tabarven di Kepulauan Aru, Maluku yang sebelumnya tidak memiliki akses internet juga turut menjadi lokasi uji coba dan tersambung secara daring menggunakan jaringan Starlink. Kehadiran Starlink diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia karena kemampuannya menjangkau lebih banyak puskesmas di area yang selama ini memiliki tantangan geografis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerjasama ini sangat penting untuk mendukung kemajuan layanan, khususnya puskesmas di tempat terpencil yang belum terjangkau internet. Elon Musk yang datang dengan mengenakan batik berwarna hijau mengatakan, keberadaan Starlink akan membantu banyak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses internet yang memadai. Saat ini, fasilitas layanan kesehatan di Filipina, Rwanda, Mozambik, dan Nigeria juga telah menggunakan Starlink. Peluncuran dan uji coba Starlink juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurut Menkes Budi, peningkatan konektivitas internet dapat membuka akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan memudahkan akses komunikasi antar daerah sehingga pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan bisa real time. Aktivitas ini juga mendukung agenda digitalisasi transformasi kesehatan Indonesia. Tim Simpo TV melaporkan. Ya, tadi kita sudah lihat bersama ya Tiara informasi terkait dengan peresmian dari Starlink itu di salah satu puskesmas yang memang kalau misalnya kita harapkan bersama supaya akses digital ataupun internet di Indonesia khususnya di Bali kemarin sudah diresmikan ini menjadi lebih cepat dan juga pelayanannya berbasis digital. Jadi udah nggak ada lagi tuh misalnya pakai BPJS seperti itu, ini harus pakai fotokopi KTP. Tentunya ini untuk menyeluruh ya harapannya, tidak hanya untuk di daerah-daerah ataupun kota besar, tapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil. Betul. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ini terkait Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi bertemu dengan Menteri Kerjasama Pembangunan dan Perdagangan Luar Negeri Finlandia, Ville Tavio dalam WWF ke-10 di Bali. Dalam pertemuan itu membahas kerjasama dalam sejumlah hal, diantaranya digitalisasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Kerjasama Pembangunan dan Perdagangan Luar Negeri Finlandia, Ville Tavio, dalam momen WWF ke-10 di Bali pada Senin 20 Mei. Dalam kesempatan itu, keduanya membahas mengenai 3 hal utama yaitu digitalisasi, pusat data nasional, dan perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana ataupun PPDR. Budi Ari berharap pembahasan dalam pertemuan bilateral tersebut bisa dikembangkan bersama dalam bentuk kerjasama. Finlandia ini kan negara maju, teknologinya banyak, ada banyak perusahaan yang punya teknologi yang bagus, yang bisa kita berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah Finlandia untuk mendukung yang tadi saya sebut tadi 3. Kita berharap kerjasama ini terus berlanjut karena kita udah 70 tahun pusat data nasional tadi disebutkan. Dan Finland punya teknologi, negara ini juga punya hubungan yang baik dengan Indonesia selama hampir 7 dekade. Ya. Lebih lanjut, Budi Ari menyampaikan harapannya agar kerjasama antar kedua negara tetap bisa berlanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di momen Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116 sekaligus menjelang Hari Jadi Bogor ke-542 tahun, penjabat Bupati Bogor wujudkan Kampung Ciguha Merdeka Sinyal Komunikasi. Ya, diketahui desa terisolir di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor tidak terjangkau oleh akses internet. Penjabat Bupati Bogor Asmaota Sepu bersama unsur Forkopimda meresmikan tower provider sebagai alat sinyal komunikasi handphone di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Asmaota Sepu turun ke Kampung Ciguha termasuk wilayah yang terisolir untuk menjangkau warga di sana. Diketahui lokasi tersebut terletak di pegunungan dan tidak ada sinyal provider yang terjangkau. Warga yang ingin berkomunikasi lewat gadget terpaksa harus turun dari gunung menuju desa terdekat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun dan menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Bogor yang ke-542. Kita tahu Kampung Ciguha selama ini adalah kampung yang terisolasi dengan akses komunikasi, terutama belum ada atau masih daerah blank spot. Tetapi hari ini alhamdulillah tadi sudah bisa kita saksikan bersama, kami dapat langsung berkomunikasi melaporkan launching ini kepada Bapak PJ Gubernur Jawa Barat yang sementara berada di luar daerah di Bali, bahwa hari ini Kampung Ciguha, kebutuhan masyarakat di Ciguha ini, saya pikir itu bisa kita pertahankan, tinggal kita maintenance saja, perbaiki. Tapi memang ternyata dalam pelaksanaannya setelah evaluasi bahwa memang masih dibutuhkan tower, maka itu pasti akan diupayakan oleh pemerintah. Tentu pemerintah dalam hal ini Kabupaten Bogor berusaha untuk memastikan pemberian layanan itu adil.
Tidak ada diskriminasi, termasuk layanan telekomunikasi. Alhamdulillah bisa komunikasi sama keluarga. Memang sudah berapa tahun? Udah lama. Memang belum ada sinyal sama sekali ke sini. Paling pakai wifi, itu juga baru. Di momen Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116, serta jelang Hari Jadi Bogor yang ke-542 tahun, pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan salah satu provider membangun tower BTS sebagai alat sinyal komunikasi, sehingga warga Ciguha bisa menikmati internet lewat gadget dan dapat berguna untuk membuka pengetahuan pendidikan ataupun alat usaha perekonomian warga, termasuk promosi potensi pariwisata di Kampung Ciguha. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, di paruh kedua ini tadi kita berbicara soal digitalisasi dan juga layanan internet. Bahkan kalau misalnya di Bogor, Jawa Barat, padahal sangat dekat dengan Jakarta, Tiara, ini tidak bisa melayani ataupun tidak bisa ada akses internet ini dapat. Bahkan mereka harus turun karena rumahnya ada di atas gunung. Jadi ya sangat disayangkan sekali seperti itu. Ya, dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah seperti Menkominfo yang bertemu dengan perwakilan dari Finlandia untuk membahas terkait dengan digitalisasi dan juga pusat data nasional. Nah, ini semakin menarik untuk kita bahas. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih
bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung, terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV, masih bersama saya Syem Hakung dan rekan saya Tiara Dianti. Nah Tiara, kalau misalnya kita tadi berbicara soal akses internet, kali ini kita berbicara soal kesehatan, di mana dari hasil RDP ataupun rapat dengan pendapat antara Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, ini ada informasi di mana Budi Gunadisadikin yang menegaskan bahwa kementeriannya telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penularan kasus demam berdarah dengue. Dirinya menyebut surat edaran itu berisikan edukasi dan cara menanggulangi penyakit DBD yang disebabkan oleh nyamuk pembawa virus. Nah, sama seperti penyakit tidak menular, kita belajar dari COVID, ada 4 aspek biasanya strategi kita. Satu adalah edukasi dan promosi kesehatannya. Jadi mesti mengetahui DBD itu apa dan kita mencegahnya gimana. Itu sudah jalan, Pak. Kalau ditanya sebelum ini naik di bulan Januari sudah dikeluarkan surat edaran bahwa setiap kali ada El Nino itu naik. Jadi itu sudah kita beritahukan. Ya, tadi sempat saya singgung Tiara dan juga pemirsa di mana rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 9 DPR RI membahas sejumlah isu kesehatan. Salah satunya terkait dengan melonjaknya kasus DBD di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut El Nino menjadi salah satu penyebab naiknya kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Saya mundur dulu sedikit. Yang DBD ini sebagai backgroundnya sebelum nanti mengenai strateginya, ini memang penyakit yang sangat seasonal. Jadi tadi yang tanya, kenapa 2016 naik kemudian sesudahnya turun lagi? Karena memang kita datanya DBD kalau kita tarik 30-40 tahun terakhir, itu selalu terjadi sesudah atau di kisaran El Nino. Dan El Nino itu ada siklusnya. Siklusnya kita belum sangat ilmiah tahu kapan datang, kapan enggak. Tapi dia tuh ada yang 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Jadi kalau ditanya kenapa 2016 tinggi, karena itu ada El Nino. Kemudian turun lagi. Kemudian kenapa naik lagi nanti 2000 berapa tuh? 2008 saya lupa tuh, ada satu lagi dia naik tuh. Itu kemudian turun lagi. Nah, tahun ini awal tahun memang ada El Nino tuh akhir tahun. Kalau kita ingat kan Pak Jokowi bilang pangannya kena. Nah, itu pasti naik, Pak. Jadi begitu El Nino itu secara global terjadi perubahan cuaca yang mengakibatkan Wolbachia-nya naik. Jadi sebenarnya bisa diantisipasi, iya. Begitu kita tahu ada fenomena El Nino, itu pasti akan naik.
Nah, juga dia sifatnya seasonal begitu terjadi perubahan iklim. Ya kalau di kita tuh tingginya pasti bulan Desember sampai bulan Februari lah, atau bulan Maret. Itu tingginya pasti DBD saya lihat di situ. Nah, balik lagi sekarang dan ini disebabkan oleh virus ya, virus yang ikut di nyamuk dan ditularkan oleh nyamuknya. Jadi bukan disebabkan oleh nyamuknya, tapi disebabkan oleh virusnya. Ya, masih terkait dengan DBD pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan bahwa kasus demam berdarah yang penularannya semakin masif harus dikendalikan. Meskipun WHO belum menetapkan kapan wabah DBD akan usai, Menkes berharap kasus demam berdarah tidak menyebabkan kematian. Jadi DBD sama dengan penyakit menular lainnya, ini memang harus dikendalikan. Dan memang sampai sekarang saya belum melihat target WHO untuk eliminasi DBD. Jadi beberapa penyakit menular tuh ada target eliminasi ya, misalnya TBC 2030 gitu. Polio juga ada target. DBD ini setahu saya belum ada ya. Saya bisa dikoreksi kalau saya salah. Jadi memang apa? Targetnya tidak ada kematian gitu ya. Jadi bukan target yang terkenanya, karena memang mungkin disadari juga akan sulit sekali bisa menghilangkan nyamuk-nyamuk yang menularkan DBD ini dari bumi ya. Ya, tadi kita sudah lihat bersama informasi terkait dengan DBD dan juga Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa memang ini dari berbagai hal bisa terjangkit DBD. Tadi di informasi pertama yang kita hadirkan di paruh ketiga dari Menyapa Malam ini terkait dengan nyamuk pembawa virus ini bisa menyebabkan DBD. Tadi kedua juga ada El Nino yang disinggung menjadi apa ya, bisa dibilang penyebab dari terjangkitnya DBD. Kalau misalnya berbicara soal El Nino, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Tiara dan juga pemirsa ini dirinya menyebutkan tidak semua El Nino ini menyebabkan naiknya kasus DBD karena belum ada rencana ataupun yang bisa dikatakan ini harus ada setiap 3 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali. Tapi terakhir ini pelonjakan sebelum tahun 2024 adalah pada tahun 2016 seperti itu. Ya, dan sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ini juga sudah punya strategi nasional terkait untuk kasus DBD ini, namun rasanya perlu lebih digencarkan lagi dan sosialisasinya juga sehingga diharapkan Kementerian Kesehatan ini akan menggait lembaga atau kementerian lainnya untuk semakin masif terkait dengan DBD ini. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal DBD, Tiara sudah tahukah cara penanganan kalau misalnya kasus DBD, misalnya ada orang sekitar yang terkena DBD kah? Sudah tahukah? Atau mungkin pemerintah emang harus lebih gencar lagi, Tiara? Sepertinya pemerintah harus lebih gencar lagi, Syam. Dan ini masih ada kaitannya dengan kasus DBD tadi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut penularan DBD yang semakin masif membuat pemerintah berupaya mengadakan vaksin secara berbayar. Nah, meskipun begitu, Menkes menyatakan harga vaksin DBD saat ini masih terbilang mahal karena masih diimpor dari luar negeri. Nah, ada nggak kelompok kedua nih? Jadi sesudah promotif preventif yang kedua, ada vaksinnya. Vaksinnya dengue ini ada 2. Cuma memang yang pertama nggak terlalu berhasil. Malah sempat ditarik ya kalau salah Bu Rizka ya yang pertama. Jadi ini juga menyebabkan ada kehati-hatian di kita. Kita pengen pastiin dulu bahwa ini benar-benar kali ini tidak seperti itu. Walaupun memang sudah di-approve oleh lembaga BPOM, tapi yang dulu juga di Filipina tuh sudah di-approve tuh. Kemudian begitu jalan yang dulu tuh kemudian ditarik kembali. Jadi kita lebih memakai prinsip kehati-hatian lah. Dan yang kedua, vaksin ini harganya masih mahal dan 100% impor. Nah, kita sambil juga negosiasi, ya kalau kita udah mau bikin programnya kita, ya jangan impor dong. Harus bikin di dalam negeri. Dan yang ketiga yang kita lihat juga, vaksin ini masih single provider tuh. Jadi harganya masih tinggi sekali. Ya. Dan ada lagi beberapa yang sudah mau selesai. Jadi mungkin kita agak tunggu dulu sedikit sampai melihat apakah ada vaksin-vaksin lain yang bisa masuk. Dan Itagi juga sempat kasih concern, karena ini kan vaksin anak nih. Vaksin anak ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau nambah PCV, mau nambah HPV, kita nambah 3 antigen kan. Itu aja penerimaannya susah. Karena vaksinasi itu nggak langsung dikasih, semuanya mau ambil gitu. Ini butuh dicoba dulu, pendidikan dulu. Jadi kalau kita tambah terus, itu nanti resisten dari si orang tua, dari sisi anak itu tinggi sekali. Jadi kita sambil menunggu ini yang rotavirus, yang PCV, HPV itu jalan, nanti mungkin beberapa tahun kemudian baru kita tambahkan. Karena penambahan yang rutin setiap tahun tambah 3, tambah 1, tambah 2, biasanya masalahnya nanti di eksekusi di lapangan, acceptance dari anak-anaknya.
Nah itu yang keduanya ya, pilar kedua. Nah memang kalau misalnya dari pendapat dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memang sebelumnya sempat ada vaksin yang sempat masuk Tiara, tapi akhirnya tidak dipakai karena masalah keamanan seperti itu. Dan juga memang dinilai masih terbilang mahal karena memang masih impor, sehingga rasanya apakah ini akan menjadi solusi dengan keberadaan vaksin berbayar tadi, Cam? Betul sekali. Nah kalau misalnya kita berbicara soal keamanan juga, Tiara, yang perlu kita ingat juga, beberapa waktu lalu ini juga ada yang menghebohkan terkait dengan vaksin AstraZeneca yang kemarin sempat viral tersebut. Ini menjadi langkah dari Kementerian Kesehatan, akhirnya tidak mau dalam tanda petik ini gegabah untuk akhirnya menyetujui asal ada vaksin supaya ntar masyarakat tidak terkena DBD. Karena ya itu tadi, jangan sampai ntar vaksin malah membuat kasus DBD ini juga tidak terkendali juga kayak gitu loh. Iya, sehingga kebijakan tentunya akan diambil dengan proses yang mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak ya sebelum pada akhirnya mencapai sebuah kebijakan. Betul sekali. Kita akan lanjut ke informasi lainnya, Saudara. Saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 di Gedung DPR RI Jakarta, Menteri Kesehatan menyebut langkah 3M merupakan upaya yang efektif untuk mencegah terjangkitnya seseorang terhadap DBD. Dirinya juga meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan membersihkan tempat yang diduga menjadi sarang nyamuk. Nah strateginya apa? Strategi nomor 1 adalah, kalau kita bilang strategi 3M dulu. Strategi pendidikan masyarakatnya, mencegah dengan sifatnya promotif di masyarakat gitu ya. Nah memang diajari bahwa ya kalau bisa pas musim-musim denggi, jangan keluar, kalau nggak salah sore ya, ini ya, pagi sore nyamuknya jangan keluar pagi atau sore. Kalau misalnya itu ada tempat jentik nyamuk, tolong dibersihkan dengan 3M ya. Kalau perlu dikasih larvasida, kalau ternyata nyamuknya banyak ya dikasih insektisida, walaupun pemberian larvasida sama insektisida itu bukan nggak ada risiko sampingannya, karena ini kan barang-barang insektisida ya. Itu bisa diberikan, itu yang sifatnya pendidikan ke masyarakat, promotif preventif ya. Nah sesuai dengan instruksi dari Menteri Kesehatan, harus lebih menjaga lingkungan sekitar, harus lebih peduli. Tiara sudah melakukannya mungkin? Iya, 3M ya, karena mencegah lebih baik dari mengobati, Syam. Jadi kenapa kita nggak melakukan pencegahan dibandingkan nanti kasusnya sudah keburu naik, baru pemerintah ambil aksi ataupun langkah-langkah lainnya. Betul. Tapi kalau misalnya dari lingkungan sekitar, Tiara pernahkah ngelakuin fogging mungkin atau seperti apa di lingkungannya Tiara? Iya, fogging tetap dilakukan, tapi memang dengan meningkatnya kasus lebih rutin rasanya ya dilakukan fogging tersebut. Nah, tapi kalau misalnya saya sempat berbincang dengan Kepala Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Publik terkait dengan fogging yang dilakukan oleh lingkungan RT RW, ini juga jangan sampai dijadikan sebagai upaya yang rutin dilakukan, karena katanya nyamuk itu bisa kayak juga manusia. Jadi fogging dilakukan setiap minggu itu tidak efektif, justru nanti bisa terkena namanya penyakit ISPA, walaupun belum ada penelitian secara menyeluruh ataupun konkret terkait dengan hal tersebut. Lagi-lagi berarti 3M yang perlu kita prioritaskan. Betul sekali. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa, tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo,
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, di mana sebuah rumah dijadikan pabrik narkoba yang berada di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang digerebek oleh jajaran petugas Polda Metro Jaya. Dari penggerebekan yang dilakukan, polisi berhasil mengamankan 2,2 juta tablet berbagai jenis narkotika yang siap untuk diedarkan.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar keberadaan home industri yang berproduksi di Bogor, Jawa Barat. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki menyampaikan bahwa home industri tersebut memproduksi berbagai jenis narkoba. Adapun jenis narkoba yang diproduksi diantaranya tablet PCC atau paracetamol, kafein dan karisoprodol, tablet Exheimer warna kuning, dan tablet warna putih. Dari penggerebekan ini, 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sebanyak 2.500.000 butir tablet berhasil diamankan polisi. Hengki menjelaskan tersangka berhasil ditangkap saat melakukan pengiriman kepada calon reseller di Cakung, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dengan jumlah barang bukti yang bisa diamankan, sebagaimana tertera di papan, yaitu PCC 1.215.000 dan Hexheimer 1.024.000 dan masih dalam bentuk tablet, masih dalam pemeriksaan lanjutan sebanyak 210.000 butir. Sehingga total yang bisa diamankan oleh Subdit 3 Direktorat Narkoba, yaitu barang-barang bukti yang bisa diamankan sebagai berikut, yaitu 1 unit mobil yang tadi saya sampaikan, 1 unit mobil Suzuki APP warna putih sebelah kanan, ada 17 kardus berisi 816 botol, masing-masing berisi 1.000 butir, 1.000 tablet warna kuning. Ini Hexheimer, ada dusnya di depan, sebelah kanan. Dengan total seluruh Hexheimer tadi 816.000 tablet. Selanjutnya 1 kardus berisi 15 plastik, masing-masing berisi 1.000 tablet dengan berat masing-masing bruto 570 gram, total keseluruhan 15.000 tablet dan ada 2 unit handphone Samsung juga, sudah kita amankan. Lanjut, nah ini ada 1 pintu rumah yang beralamat di TKP Home Industry. Kita mengamankan 24 karung berisi 1.200 plastik, masing-masing plastik berisi 1.000 tablet PCC. Sudah kita ada di depan. Dengan total keseluruhan 1.215.000 atau berat bruto 684.000 gram. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, polisi mengungkap modus operasi home industry yang memproduksi berbagai jenis narkoba di kawasan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki menyebut untuk mengelabui pabrik narkoba tersebut, tersangka melakukan kamuflase menjadi sebuah bengkel. Polda Metro Jaya menjelaskan pabrik atau home industry narkoba jenis PCC yang digerebek di Bogor, Jawa Barat telah beroperasi selama 6 bulan. Dalam hal ini, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki mengatakan bahwa tersangka melakukan penyamaran terhadap home industry menjadi sebuah bengkel. Hengki menjelaskan, kamuflase tersebut dilakukan untuk mengurangi kecurigaan. Tersangka juga memasang peredam suara pada dinding pabrik yang bertujuan agar proses produksi narkoba tidak didengar oleh warga sekitar. Kamuflasenya tadi, home industrinya ini dibuat percaya tidak percaya, termasuk hasil pemeriksaan kita kepada Ketua RT yang semula alasannya ketika mesin-mesin ini masuk itu akan mendirikan sebuah bengkel. Iya. Di kamarnya pun dipasang kedap suara sehingga ketika dia bekerja, mesin ini bekerja, tidak terdengar dari tetangga yang ada di sekitar TKP. Ya, sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap Ketua RT dan seterusnya, termasuk apakah ada keterlibatan tersangka lain, sudah kita ada yang DPO. Tidak akan kami sampaikan lengkap, karena untuk mempermudah supaya tidak susah penyidik melakukan pengejaran terhadap
keterlibatan yang lain. Dari Jakarta, Jihadabila Azizul Mutia, Sinpo TV melaporkan. Harus kita waspadai bersama di lingkungan sekitar, jangan sampai ntar di dekat rumah Tiara atau dekat rumah saya ada bengkel ternyata produksi narkoba seperti itu ya Tiara. Dan memang berdasarkan penjelasan yang didapatkan oleh pihak kepolisian berjalannya sudah 6 bulan, namun ini masih didalami karena rasanya sudah lebih seperti itu dari 6 bulan. Dan bahkan ada kamuflase juga pakai peredam suara untuk agar warga sekitar tidak mendengar segala aktivitas yang ada di dalam bengkel tersebut. Berarti memang sudah dipersiapkan segala macamnya agar tidak ketahuan seperti itu. Tapi kalau misalnya kata peribahasa, bagaimanapun kita menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga seperti itu ya Tiara. Ya, dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya ini terkait dengan resah dengan adanya aksi sabung ayam yang kerap terjadi. Warga menggerebek lokasi sabung ayam yang berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dan polisi yang mendapatkan informasi tersebut langsung membongkar lapak sabung ayam bersama sejumlah petugas gabungan TNI dan Satpol PP. Viral di media sosial aksi warga yang menggerebek lapak yang menjadi arena sabung ayam di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kepolisian Resort Jakarta Timur yang mendapat informasi tersebut langsung membongkar arena sabung ayam yang berada di Jalan Saibun, RT 11 RW 04 di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur bersama petugas gabungan dari TNI dan Satpol PP. Sedikitnya, 39 personil gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP serta PPSU Kelurahan Susukan diturunkan untuk melakukan pembongkaran arena sabung ayam pada Minggu sore kemarin. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan pembongkaran arena sabung ayam tersebut telah selesai dilakukan dan berlangsung secara tertib. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya nggak habis pikir ya kalau ngelihat informasinya sabung ayam ataupun judi ayam yang mana mengadu ayam sampai akhirnya salah satunya nanti kalah seperti itu. Ini semoga tidak ditiru ya dan tidak patut untuk dicontoh. Kita himbau seperti itu kepada masyarakat. Jangan sampai Anda yang nonton malah nanti jadinya ditonton karena ditangkap sama polisi. Dan kita juga mengapresiasi tentunya responsif dari sikap dari pihak kepolisian yang langsung menyergap seperti itu tindakan yang membuat resah dari warga. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Menyapa Malam pada edisi kali ini. Saya Tiara Dianti. Saya Syem Hakung, wakil kerabat kerja yang bertugas. Berterima kasih karena Anda sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa.